sama aku nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semua, apa kabar Bunda dan keluarga hari ini? Semoga selalu dalam kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Oh iya Bunda, Bunda semua udah ganti spray? Ketika aku bikin video ini pas banget hari ganti spray Bunda. Jadi dalam video ini aku ganti spray kamarku juga kamar anak-anakku. Nah, kalau jadwalku ganti spray seperti biasa Bunda, 1 minggu sekali. Kecuali kalau kami tidur di rumah orang tua. Biasanya sebelum pergi, aku ganti spray dulu biar nanti ketika pulang, nyaman istirahatnya. Sebetulnya sih seperti dalam kesempatan ini Bunda. Kebetulan, insya Allah nanti malam kami akan bermalam di rumah orang tua. Tapi tenang aja Bunda, dalam video kali ini isinya nggak hanya ganti spray dan sedikit cleaning motivation kok. Karena seperti biasa, aku juga akan talk parenting. Yang insya Allah talk parentingku kali ini nggak kalah menarik dan penting untuk Bunda simak. Jadi tonton videoku sampai selesai ya Bunda. Sebelum kita masuk ke sesi talk parenting, aku mau mohon maaf nih Bunda. Saat aku voice over ini, anak-anakku lagi main. Mereka mainnya main dino-dinoan Bunda. Jadi, kalau hasil voice overku ini seperti ada suara anak lagi nangis, itu sebetulnya suara anak-anakku lagi niruin suara dino Bunda. Mohon maaf ya Bun. Meski begitu, yang terpenting insya Allah pesanku masih tersampaikan dengan baik dan anak-anak tidak terganggu keceriaannya. Bisa aja aku ngeles ya Bun. Nah, kalau Bunda di rumah udah pada beres-beres belum? Kalau belum, aku temenin sambil kita talk parenting yuk. Bunda, di awal videoku ini kita sama-sama menyaksikan di dalam highlight ada momen ketika Abam lagi nangis. Itu pas banget kami sedang siap-siap untuk berangkat ke rumah orang tua kami. Dan kondisinya pada saat itu Abam udah nampak ngantuk banget Bunda. Alhasil Abam nunggu kami siap-siap sambil menangis. Jika Bunda pernah berada di posisi yang sama, apa yang akan Bunda lakukan setelah itu? Selain segera menggendongnya, pernahkah terfikir untuk sejenak menatap matanya dan meminta maaf? Ada suatu kondisi yang lumrah terjadi ketika anak kita sedang bermain dengan teman-temannya atau saudara-saudaranya, berebut mainan dan salah satunya sulit sekali meminta maaf. Bunda tahu apa sebab utamanya? Dan adakah hubungan dengan kasus pertama tadi? Penyebab utama kenapa anak sulit sekali meminta maaf ketika mereka bersalah sangat erat kaitannya dengan seberapa baik perkembangan empatinya. Hal ini tentu saja berhubungan dengan kasus pertama tadi. Seberapa jauh kita mengenalkan rasa empati kepada anak-anak, bahkan dalam kondisi yang sering kita anggap sepele.
Bunda, sebetulnya terdapat banyak nilai penting yang dapat anak kita peroleh dari proses belajar membiasakan meminta maaf, Bunda. Tapi di sini aku hanya akan merangkum menjadi 4 nilai saja. Yang pertama, belajar memahami tindakan yang salah. Ketika anak sulit meminta maaf, bisa jadi dia tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Nah, dalam situasi ini, peran Bunda adalah menjelaskan dan memberi anak waktu untuk dapat mencernanya. Kedua, belajar bertenggang rasa. Anak perlu memahami bahwa ketika ia tidak mau disakiti, ia juga tidak boleh menyakiti orang lain. Dalam situasi ini, Bunda bisa mengajak anak untuk membayangkan berganti posisi dengan anak yang ia sakiti. Ketiga, belajar bertanggung jawab. Anak harus memahami bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Di sini, jika Bunda sudah yakin anak menyadari kesalahannya dan mengetahui konsekuensi yang ada, maka segeralah mengajak anak untuk meminta maaf dan memperbaikinya. Keempat, belajar ketulusan. Ketika anak meminta maaf, unsur utama yang perlu mereka pahami adalah menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Dari sinilah mereka dapat belajar arti meminta maaf dengan tulus. Nah, Bunda, meskipun pada prosesnya keempat poin ini seluruhnya membutuhkan kesabaran dari ayah dan Bunda, tapi pada poin terakhir ini, kesabaran ayah dan Bunda akan sangat teruji. Karena aku paham betul Bunda, tentu bukan hal yang mudah untuk dapat mengantarkan anak melewati setiap prosesnya menuju pada pemahaman akan hakikat sesungguhnya dari meminta maaf, yaitu menyadari, menyesali, tidak melakukannya lagi, dan memperbaiki. Dari sini diharapkan anak dapat mempraktekkan meminta maaf dengan tulus. Sekarang dapat kita lihat bukan? Keempat poin ini sangat berhubungan erat dengan proses menggali rasa empati anak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penting sekali bagi anak untuk sedini mungkin memiliki kemampuan berempati. Karena berempati adalah jiwa dari sebuah sikap yang tulus. Pesanku, perbanyaklah memberi teladan dalam meminta maaf dengan tulus, plus bahasa tubuh, bersalaman atau memeluk misalnya. Kemudian, hindari menyuruh anak cepat-cepat minta maaf sebelum mereka melewati prosesnya Bunda, atau mereka akan terbiasa dengan kata maaf yang kosong. Terakhir, ajarkan anak untuk meminta maaf dengan tepat. Pertama, kata minta maaf, bukan maafin, tapi minta maaf. Kedua, mengakui kesalahan. Ketiga, menawarkan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, seiring dengan pesanku, maka berakhir pula videoku kali ini Bunda. Terima kasih udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bunda.